Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. Supaya kami lebih mengerti. satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat ketemu lagi ya bersama Kak Nina. Adik-adik pasti sudah siap ya untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Pasti semuanya sudah mandi ya, sudah berpakaian yang rapi. Nah adik-adik, sekarang kita siap untuk memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Ayo adik-adik, lipat tanganmu, tutup matamu. Kita berdoa bersama-sama. Ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Kami bisa kembali memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau bersukacita bersama Tuhan. Kami mau melompat, memuliakan nama Tuhan. Mari Roh Kudus yang baik, taruh karo pujian, penyembahan di lidah, mulut, dan bibir kami. Kami sehati di dalam nama Yesus. Kami mau usir semua roh iblis yang membuat kami tidak bisa memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Adik-adik yang cinta Tuhan Yesus katakan amin. Yo adik-adik semuanya berdiri. Kita mau bersukacita. Kita melompat memuji Tuhan. Adik-adik, mata Tuhan ada di mana-mana. Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Tepuk tangan. Goyangkan badanmu. Maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata
kita lebih lagi memuji Tuhan, kita lebih lagi mau menyatakan kasih kita pada Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ayo adik-adik, goyangkan tak badanmu adik-adik. Kita mau katakan pada Tuhan Yesus, kita mengasihi Tuhan Yesus. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoyang, langit bergoncang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Ayo adik-adik, kami bersuka cita lagi karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Ayo adik-adik kita katakan, kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoyang, langit bergoncang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Adik-adik, kita harus selalu mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati buat kita di kayu salib. Kita harus lebih setia pada Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita semua. Ayo adik-adik kita lebih lagi katakan bahwa Yesus mengasihi kita. Ayo semangat adik-adik. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya, di dalamku selamanya, di dalamku selamanya. Oke adik-adik, Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Yuk kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, sekarang kita mau dengarkan teman adik-adik yang bernama Dipta dari cabang Bellagio yang akan menyampaikan kesaksian pujian. Duduk yang manis ya adik-adik, kita dengarkan Dipta memuji Tuhan. Shalom teman-teman, hari ini Dipta akan menyanyikan lagu Pasti Tuhan Yesus yang terbaik. Kita mulai ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti setelah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih
Terima kasih teman-teman sudah menonton video Dipta. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi sudah dengar ya teman adik-adik yang bernama Dipta dari cabang Bellagio memuji Tuhan. Nah adik-adik juga bisa seperti Dipta ya. Kirimkan video kesaksian adik-adik, baik itu pujian, puisi, atau apapun. Adik-adik mau bersaksi tentang kasih setia Tuhan kepada adik-adik, bisa ya. Adik-adik kirimkan video kesaksian adik-adik ke kakak sekolah minggu cabang masing-masing. Oke adik-adik, kakak tunggu ya. Nah adik-adik, kakak mau ingatkan ya, walaupun kita saat ini masih beribadah online, adik-adik tetap bisa memberikan persembahan. Nah gimana caranya? Nah, adik-adik bisa minta tolong kepada papa mama, kepada kakak atau abang untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening sekolah minggu yang ada di layar TV adik-adik. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, sekarang kakak mau kasih tahu kabar gembira nih. Pada penasaran nggak? Kabar apa? Nah, adik-adik, sekolah minggu kembali mau bagi-bagi hadiah. Siapa yang mau dapat hadiah? Wah, pasti semua mau ya. Tapi ada caranya adik-adik. Mau tahu nggak caranya? Nah, dengarkan baik-baik ya. Pasang telinganya baik-baik. Kakak mau kasih tahu gimana caranya mendapatkan hadiah yang menarik dari sekolah minggu. Nah, adik-adik, selama 2 bulan ini, bulan Juli dan Agustus, adik-adik harus menghafalkan ayat hafalan yang diberikan tiap minggu oleh kakak-kakak sekolah minggu yang membawakan firman. Nah, siapa yang bisa menghafalkan ayat hafalan akan mendapatkan hadiah yang menarik. Mau nggak? Pasti semua mau ya adik-adik. Nah, caranya gimana kak ngirimin ayat hafalannya? Nah, dengerin ya. Adik-adik bisa kirimkan video ayat hafalan adik-adik ke kakak sekolah minggu cabang masing-masing melalui WA. Nah, adik-adik jangan lupa ya. Mama papa jangan lupa ya. Ingetin adik-adik untuk menghafal ayat hafalan dan mengirimkan video ayat hafalannya ke kakak sekolah minggu cabang masing-masing melalui WA. Nah, nanti video ayat hafalan adik-adik yang tiap minggu adik-adik kirimkan akan dikumpulkan selama 1 bulan. Nah, tadi kakak bilang bulan berapa? Bulan Juli. Nah, untuk video ayat hafalan bulan Juli, hadiahnya akan diberikan di awal Agustus. Nah, untuk video ayat hafalan di bulan Agustus, hadiahnya akan diberikan di awal September. Nah, adik-adik, ayo semangat menghafal ayat hafalan supaya adik-adik ingat firman Tuhan. Kakak tunggu ya video ayat hafalan adik-adik. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, setelah kita tadi memuji Tuhan, kita mau melompat, kita mau bersuka cita buat Tuhan Yesus. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan Tuhan Yesus berbicara apa buat kita pada hari ini. Nah adik-adik, persiapkan hatimu. Mari kita mau menyembah Tuhan lebih dahulu. Mari adik-adik, angkat tanganmu, masih tetap berdiri ya. Angkat tanganmu, buka hatimu, kita mau menyembah Tuhan. Hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu.
saatnya kita mau menerima firman Tuhan. Adik-adik, duduk yang manis ya. Kita mau mendengarkan Tuhan Yesus berbicara melalui Kak Eri. Shalom adik-adik. Halo, apa kabar? Senang sekali hari ini Kak Eri bersama dengan adik-adik di ibadah online. Tadi Kak Eri lihat ada adik-adik yang sampai melompat loh memuji Tuhannya. Dan ada yang tepuk tangan, ada yang bersuka cita, memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan Kak Nina. Wah, keren banget adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang Kak Eri akan menceritakan firman Tuhan kepada adik-adik. Duduk yang manis ya. Nah, adik-adik, kakak mau cerita buat adik-adik bahwa ada satu orang yang sangat jahat. Dia kejam sekali terhadap orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia membuli mereka, menyiksa mereka, menjebloskan mereka ke dalam penjara. Bahkan nggak ragu-ragu loh untuk membunuh mereka. Waduh adik-adik, kenapa ya orang ini sangat jahat? Kenapa sih dia membenci orang Kristen? Ternyata adik-adik, dia itu adalah ahli Taurat loh adik-adik. Dia menguasai kitab suci. Tapi dia tidak kenal Yesus. Dia taunya Tuhan Yesus itu sudah mati, nggak boleh disembah. Ternyata adik-adik, Tuhan kita, Tuhan Yesus itu hidup. Dan Tuhan Yesus bertemu dengan dia secara pribadi loh adik-adik. Pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang bertobat. Bahkan dia menjadi murid Tuhan Yesus yang luar biasa. Menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun dia berada. Nah, adik-adik penasaran kan dengan ceritanya? Nah, adik-adik yang pegang Alkitab sekarang, boleh buka di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Nah, adik-adik, kita nggak nunggu lama-lama lagi. Yuk, kita mulai dengan cerita kita. Tapi kita berdoa dulu ya. Ikutin Kak Eri berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi Kak Eri dan urapi kami semua supaya kami mengerti firman-Mu. Roh Kudus, tolong ingatkan kami akan firman-Mu ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, dengan iman katakan amin. Haleluya. Hahaha, saya bernama Saulus. Sekarang saya sedang pegang surat sakti. Wah, saya mendapat kuasa dari imam-imam kepala. Sekarang saya mau ke Damsyik. Saya mau penjarakan orang-orang Kristen. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau tangkap mereka. Ini surat kuasa saya sudah pegang. Lihat, lihat. Ini daftar nama orang-orang di Yerusalem yang sudah saya masukkan ke penjara. Tapi ini banyak juga yang kabur. Sekarang mereka kabur ke Damsyik. Tunggu saya. Saya akan datang kepada kalian. Saya akan tangkap kalian dan akan saya masukkan ke dalam penjara. Tunggu ya. Hahaha. Kalian tidak bisa kabur daripada saya. Hahaha. Adik-adik, ternyata yang tadi itu Bapak Saulus. Bapak Saulus bawa surat kuasa ini. Dia mau pergi tangkap orang Kristen di Damsyik. Wah, adik-adik, dia sekarang akan bawa surat kuasa ini. Dia sekarang sedang siap-siap. Wah, dia ajak teman-temannya adik-adik. Dia bilang begini, ayo teman-teman, saya sudah bawa surat sakti. Saya bawa surat kuasa. Mari ikut saya.
kita akan habisin mereka, orang-orang pengikut Yesus. Ikut saya, oke? Semua, mari kita siap berangkat. Wah, adik-adik, ternyata Bapak Saulus ini bawa teman yang banyak untuk pergi ke Damsyik. Buat apa? Buat menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik, mereka berangkat. Di tengah jalan, tik tok, tik tok, tik tok. Puh! Wah, adik-adik, dia jatuh. Wah, Bapak Saulus jatuh dan teman-temannya semua jatuh, adik-adik. Ternyata ada satu cahaya yang sangat besar. Oh, apa itu? Cahaya apa itu? Oh, sangat silau. Saya tidak bisa melihatnya. Oh, sangat silau. Apa itu? Apa itu? Adik-adik, pada saat dia bingung, ada cahaya besar yang menyinari Saulus dan teman-temannya. Bapak Saulus ini mulai ketakutan, adik-adik. Tiba-tiba adik-adik ada suara yang bicara dengan Bapak Saulus ini. Begini nih suaranya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus, mengapa engkau menganiaya orang-orang yang mengikut aku? Adik-adik, Bapak Saulus ketakutan dengan suara itu. Ada suara bicara kepadaku. Siapakah engkau? Kamu siapa? Adik-adik, Bapak Saulus ketakutan, adik-adik. Terus suara itu menjawabnya, adik-adik. Aku adalah Yesus yang kau aniaya itu. Sekarang bangkit dan pergilah ke kota. Kamu akan saya kasih tahu apa yang harus kamu perbuat. Adik-adik, Bapak Saulus, dia ketakutan, adik-adik. Dia lihat cahaya itu sangat besar dan dia jatuh ke tanah. Dan dia berkata demikian, oh ampun, ampun, oh terang sekali. Oh tolong, saya nggak bisa berdiri. Saya nggak bisa berdiri. Oh, gelap, 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 gelap. Kenapa mata saya? Ada apa ini? Saya tidak bisa melihat. Tolong, tolong teman-teman, tolong saya. Adik-adik, ternyata Bapak Saulus itu matanya menjadi buta, adik-adik. Dia nggak bisa melihat. Dan teman-temannya datang menolong dia, mengangkat Bapak Saulus dan menuntun dia karena matanya sudah tidak bisa melihat. Nah, adik-adik, dia menangis, dia ketakutan. Teman-teman, tadi saya mendengar suara. Suara itu adalah Yesus, orang Nazaret itu. Dia hidup, dia ada, tadi dia ada. Kalian dengarlah suaranya. Terus teman-temannya semua mengatakan, kami hanya mendengar ada suara yang sangat besar. Tapi kami tidak melihat siapa-siapa. Adik-adik, ternyata teman-temannya itu pada jatuh semua. Karena mendengar ada satu suara yang menggelegar. Tapi teman-temannya tidak melihat Yesus. Yang melihat Yesus, yang mendengarkan Yesus adalah Bapak Saulus. Akhirnya Bapak Saulus dituntun teman-temannya masuk ke kota Damsyik. Nah, adik-adik, si Bapak Saulus di kota Damsyik tinggal di rumah seorang yang bernama Yudas. Tapi bukan Yudas Iskariot ya adik-adik. Yudas ini adalah murid Tuhan Yesus yang setia di kota Damsyik. Nah, adik-adik, dia tinggal di jalan lurus. Nah, di sana Bapak Saulus ngapain adik-adik? Bapak Saulus sangat sedih adik-adik. Dia menangis dan dia mengatakan, saya minta ampun Tuhan Yesus. Ternyata Engkau Tuhan, Engkau hidup. Ampuni saya Tuhan, sekarang mata saya jadi buta. Ampuni saya Tuhan, saya mau bertobat. Tolong saya Tuhan. Adik-adik,
Bapak Saulus menangis dan minta ampun sama Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak? Dia itu 3 hari tidak makan, tidak minum. Dia hanya berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan sambil menangis adik-adik, dia minta pengampunan Tuhan Yesus. Dan dia mau bertobat, dia mau jadi murid Yesus. Nah adik-adik, di dalam satu penglihatan pada saat Bapak Saulus ini berdoa, dia melihat ada seorang yang bernama Ananias datang kepadanya dan menumpangkan tangan dan berdoa untuk dia, sehingga dia bisa melihat lagi adik-adik. Nah adik-adik, betul loh adik-adik, di satu tempat ada seorang yang bernama Ananias. Siapa ya Ananias? Adik-adik, Ananias ini bukan orang yang meninggal, yang mati dihukum Tuhan. Bersama istrinya Safira, dia bohongin Petrus. Bukan orang itu ya. Tapi namanya sama. Ananias itu adalah orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Dia adalah murid Tuhan Yesus di Damsyik. Nah, pada saat Bapak Ananias ini sedang berdoa, adik-adik, dia sedang berdoa. Tiba-tiba adik-adik, ada suara yang berbicara kepada Bapak Ananias. Begini suaranya. Ananias. Ananias kaget, adik-adik, dia sedang berdoa dan dia bilang, ya Tuhan, saya Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bicara sama Ananias. Ananias, pergilah kamu ke rumah Yudas di jalan lurus. Di situ kamu akan bertemu dengan Saulus. Dia akan kamu doakan. Doakan dia, tumpangkan tangan ke atasnya supaya dia bisa melihat lagi. Adik-adik, Bapak Ananias sangat ketakutan. Bapak Ananias bilang begini, Tuhan Yesus, Bapak Saulus itu kan orang jahat. Dia datang ke sini, dia datang ke Damsyik buat membunuh orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Saya nggak berani ke sana. Kalau saya bertemu dengan dia, pasti saya bisa dimasukkan ke penjara dan saya juga bisa dibunuh Tuhan Yesus. Please deh, tolong Tuhan, saya nggak mau, saya takut. Adik-adik, Tuhan Yesus bilang begini sama Ananias. Ananias, kamu jangan takut, karena dia sudah bertobat. Saya bertemu dengan dia, jalan menuju kepada Damsyik. Dan sekarang matanya buta. Dan dia harus didoakan oleh kamu. Dan kamu tumpangkan tanganmu supaya dia boleh melihat. Bahkan dia akan aku pakai untuk menjadi alatku. Memberitakan namaku kemana saja. Kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja, dan kepada orang-orang Israel. Pergilah kamu ke sana. Adik-adik, Bapak Ananias taat sekali. Akhirnya dia pergi ke tempat di mana Bapak Saulus ada, adik-adik. Nah, adik-adik, akhirnya Ananias taat kepada perintah Tuhan Yesus. Ananias pergi juga akhirnya ke rumah Yudas, tempat Saulus berada. Nah, adik-adik, apa yang terjadi setelah itu? Apakah benar Saulus itu bisa melihat lagi? Nah, adik-adik penasaran kan? Yuk, mendingan kita nonton aja filmnya ya. Yuk kita saksikan bersama-sama. Tok, 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 tok. Tok, 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 tok. Apakah ini rumahnya Pak Yudas? Di sini saya mau bertemu dengan Bapak Saulus. Apakah dia ada di sini? Oh, dia ada. Silakan masuk, Pak. Nah, adik-adik, Ananias bertemu dengan Bapak Saulus. Kemudian Bapak Ananias bilang begini, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang bertemu dengan engkau di tengah jalan ke Damsyik menyuruh aku untuk datang kepadamu dan mendoakanmu supaya kamu bisa melihat lagi. Wah, adik-adik, Bapak Saulus sangat senang, tapi juga sedih. Kenapa adik-adik? Bapak Saulus bilang begini, Bapak Ananias,
saya sangat jahat. Saya sudah banyak masukkan orang ke penjara. Mereka adalah orang yang percaya kepada Yesus. Dan saya sangat jahat. Apakah Tuhan Yesus mau mengampuni saya? Adik-adik, apa kata Bapak Ananias? Bapak Saulus, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dia sudah mengampuni dosamu. Bahkan Tuhan Yesus bilang, engkau akan dipakai oleh Tuhan. Dan engkau menjadi alatnya untuk memberitakan nama Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja, dan kepada orang Israel. Mari, saya akan mendoakanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau Saulus, melihatlah. Adik-adik, benaran adik-adik, pada saat habis didoakan sama Ananias, Bapak Saulus ini matanya langsung terbuka. Dan dia bisa melihat lagi. Oh, saya bisa melihat lagi. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah mengampuni dosaku. Sekarang aku bisa melihat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mau bertobat. Aku mau menjadi murid-Mu. Aku mau memberitakan nama-Mu. Aku mau bersaksi kemana saja. Aku mau bersaksi tentang Engkau Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang mengampuni saya. Bapak Ananias, saya mau minta dibaptis. Saya mau menjadi murid Tuhan Yesus. Adik-adik, saat itu juga Bapak Saulus dibaptis dan menjadi murid Tuhan Yesus. Dipakai Tuhan Yesus luar biasa. Nah, adik-adik, coba adik-adik pikir. Adik-adik ini pernah nggak berbuat jahat? Pernah nggak ngebully temennya? Pernah nggak memfitnah temennya? Pernah nggak pukulin temennya? Pernah nggak benci temennya? Ayo. Nah, adik-adik merasa ya bahwa aku juga jahat nih Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus akan mengampuni dosamu jikalau kamu mengaku dosamu seperti Bapak Saulus tadi. Nah, adik-adik, sekarang kita harus bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mau minta ampun. Aku akan beritahukan dosa-dosaku supaya Tuhan Yesus mengampuni saya. Dan Tuhan Yesus akan memakaimu juga seperti Bapak Saulus. Nah, akhirnya namanya Bapak Saulus menjadi Paulus. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya adik-adik. Tuhan Yesus sanggup mengubahkan orang yang jahat, yang berdosa menjadi orang yang baik dan menjadi saksi Tuhan Yesus. Nah, untuk lebih jelas, yuk mendingan kita nonton filmnya ya. Yuk kita sama-sama saksikan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun.
Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Nah adik-adik, gimana? Sudah nonton kan filmnya? Seru kan? Nah adik-adik, kalau mau lebih jelas, dibaca ya Alkitabnya ya. Di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 13. Nah adik-adik, kita harus minta ampun. Kita harus bertobat seperti Bapak Saulus yang dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Dia bertobat, Tuhan Yesus mengampuni dosanya, dan dia sekarang menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun dia berada. Nah adik-adik, kita juga harus minta ampun kepada Tuhan. Ya, selalu memberitahukan dosa-dosa kita kepada Tuhan Yesus. Nah, ayat hafalan hari ini terdapat di Mazmur 32 ayat 5a. Sama-sama yuk ikutin Kak Eri, gerakin supaya ayat hafalannya bisa diingat. Oke? Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Bisa adik-adik? Sekali lagi ya. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Bisa ya adik-adik? Oke, sekarang adik-adik kita mau minta ampun kepada Tuhan. Kita mau minta urapan Roh Kudus, supaya Roh Kudus menjadi penolong kita untuk kita boleh melakukan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita mau terima urapan Roh Kudus. Ayo adik-adik, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sekarang meminta ampun atas segala dosa kami, semua kesalahan kami Tuhan. Kami mau seperti Paulus yang minta ampun dan mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan sekarang kami mau Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi saksi Kristus. Dan
Dan kami mau datang ke hadapan-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkat tangan adik-adik. Haleluya, 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 haleluya. Angkat tangan adik-adik sungguh-sungguh. Haleluya, 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 Adik-adik, angkat tangan adik-adik. Angkat hati adik-adik sungguh di hadapan Tuhan. Sekarang, terimalah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah Roh Kudus. Adik-adik, terima Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik penuh dengan Roh Kudus untuk taat akan firman Tuhan, untuk mengasihi Tuhan Yesus, dan sungguh-sungguh minta ampun dan bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, jadikan anak-anak-Mu ini menjadi saksi Kristus mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Friends, let's pray. Dear God, thank you for taking care of us, and thank you for the healthiness you gave us. Forgive our sins so we can be a kinder person, a nicer person, so we can please you every night, every day. Bless our Sunday school teachers, our Pastor Silas Bella and his family. Bless our family and our friends. Also bless this country so it won't be attacked. Bless our President Joko Widodo. Keep us away from corona disease, COVID-19, so we wouldn't get the disease. In the name of Jesus Christ we pray, amen. Nah adik-adik, waktunya kita akan menerima berkat Tuhan. Adik-adik, angkat tangan adik-adik sungguh-sungguh. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Adik-adik, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan penyertaan daripada Roh Kudus yang akan menyertai adik-adik, memberikan adik-adik kuasa untuk menjadi saksi Kristus mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima berkat dengan iman, katakan amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik, kita akan ketemu lagi di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.